Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video ini aku akan menjelaskan materi tentang teori organisasi dan manajemen publik. Materi ini penting untuk kita yang lagi belajar pemerintahan, administrasi, dan bidang sosial lainnya. Karena ini dasar dari cara kerja lembaga-lembaga untuk melayani masyarakat. Jadi untuk yang penasaran kenapa ya kadang pelayanan publik ini ada yang cepat, ada yang lambat, dan kadang ada yang ribet. Nah, semua itu bisa dijelaskan dari teori organisasi dan manajemen publik. Organisasi publik adalah lembaga yang dikelola oleh negara dan bertugas untuk ngasih pelayanan ke masyarakat. Bedanya sama organisasi swasta, organisasi publik nggak nyari untung. Tujuannya murni untuk membantu masyarakat. Contohnya kayak Dinas Kependudukan, Rumah Sakit Umum Daerah, Sekolah Negeri, dan BPJS Kesehatan. Semua itu termasuk organisasi publik karena dikelola oleh dana negara dan pelayanannya buat masyarakat luas. Manajemen publik adalah proses mengatur dan mengelola organisasi publik agar bisa bekerja secara efektif dan efisien. Jadi bukan cuma asal kerja, tapi harus terukur, punya sistem, dan punya pertanggungjawaban ke publik. Bayangin kalau nggak ada manajemen yang baik, proyek bisa molor, dana bisa bocor, dan banyak terjadi korupsi di mana-mana. Makanya manajemen publik penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ada beberapa teori yang dipakai untuk menjelaskan bagaimana organisasi publik seharusnya bekerja. Yang pertama, ada teori klasik. Teori ini melihat organisasi kayak mesin, semuanya sudah diatur rapi dan formal. Max Weber, pencetus teori ini, bilang kalau birokrasi yang ideal itu punya aturan yang tertulis, pembagian tugas yang jelas, dan rekrutmen berdasarkan kemampuan. Kelebihannya organisasi jadi teratur dan stabil, tapi kekurangannya bisa terlalu kaku dan kurang adaptif sama situasi baru. Selanjutnya ada teori human relations. Teori ini lebih menekankan pentingnya hubungan antar manusia dalam organisasi. Karyawan bukan cuma alat, tapi manusia yang harus dihargai, dimotivasi, dan diajak komunikasi. Jadi, kalau pegawai negeri dihargai, suasana kerja lebih nyaman, dan produktivitasnya bisa lebih tinggi. Selanjutnya ada teori sistem. Organisasi dianggap sebagai sistem terbuka dari banyaknya komponen yang saling berhubungan. Jadi, kalau satunya bermasalah, semuanya bisa berdampak. Misalnya, kalau bagian anggaran telat nyalurin dana, program kerja bisa berhenti. Seiring perkembangan zaman, muncul pendekatan baru yang disebut New Public Management. NPM ini lahir karena banyaknya masyarakat yang kecewa sama birokrasi yang lambat, kaku, dan gak efisien. NPM ngambil inspirasi dari manajemen swasta tapi diterapkan ke sektor publik. Contohnya pelayanan online seperti e-Samsat, SIM online, dan BPJS Mobile. NPM bikin organisasi nggak cuma ngurus dokumen, tapi jadi organisasi yang cepat dan tepat. Organisasi dan manajemen publik itu saling berhubungan erat. Tanpa organisasi, manajemen nggak punya wadah. Tapi tanpa manajemen, organisasi cuma sekumpulan orang yang kerja tanpa arah. Sekarang kita hidup di zaman yang serba digital. Teknologi makin canggih, data makin banyak, dan masyarakat butuh pelayanan yang cepat. Organisasi, baik itu di sektor swasta maupun negeri, tidak bisa berjalan dengan cara-cara lama. Maka dari itu muncullah yang namanya transformasi digital. Transformasi digital ini bikin organisasi harus adaptasi, baik dari cara kerja, struktur, budaya, sampai pemanfaatan teknologi. Salah satu teknologi yang paling berpengaruh saat ini adalah AI atau kecerdasan buatan. Transformasi organisasi itu adalah proses perubahan yang dilakukan organisasi agar bisa tetap relevan. Kalau sebelumnya organisasi kerja manual dan birokratis, sekarang semuanya lebih otomatis dan efisien. Manajemen di era digital itu harus berubah cara mikir dan cara kerjanya. Manajemen sekarang harus cepat beradaptasi, paham teknologi, dan kolaboratif. AI
jadi salah satu game changer dalam dunia organisasi dan manajemen. AI bikin banyak hal yang sebelumnya manual jadi otomatis, dan yang sebelumnya ribet jadi simpel. Hubungan antara AI dan transformasi organisasi itu saling memperkuat. AI memungkinkan organisasi untuk bekerja lebih efisien, sedangkan transformasi organisasi membuka jalan untuk AI agar bisa diterapkan secara menyeluruh. Tanpa perubahan struktur dan pola pikir organisasi, AI nggak akan bisa dijalankan dengan maksimal. AI juga ubah pola kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Dulu pemimpin ambil keputusan berdasarkan pengalaman. Sekarang keputusan bisa diambil dari data yang dianalisis oleh AI. Jadi lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.